Selamat malam, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada saat malam yang indah ini kembali kita boleh diberi kesempatan untuk kita menikmati kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, untuk kita boleh berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan namanya. Kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang ke hadirat-Nya, kita mempersembahkan seluruh hidup kita untuk memuji, memuliakan namanya. Ku datang Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Demikian dengan kami saat malam hari ini. Kami datang dengan keberadaan kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kelemahan kami. Layakkan kami untuk memuji memuliakan Engkau. Lewat setiap kerinduan kami. Biarlah Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang mengurapi kami. Sehingga ibadah kami saat sore hari ini boleh memuliakan Engkau. Dan setiap kami boleh mendapat kekuatan yang daripada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Menyerahkan ibadah saat malam hari ini dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang memimpin permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah segala sesuatunya hanya bagi kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita masih tetap bangkit berdiri karena kita akan bersuka cita, memuji, memuliakan Tuhan karena kita telah mengecap kasih karunia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia
kemurahan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Hingga detik ini kita masih ada, kita masih merasakan segala sesuatunya, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Biarlah setiap kita membuka hati kita senantiasa merindukan akan firman-Nya, karena hanya firman-Nya lah yang memberikan kita kekuatan dalam menjalani hari-hari kita. Kita akan siapkan hati kita akan sambut firman-Nya, kita pujikan Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu menikmati sabdamu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Menahem, untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudari sekalian, kita akan berdoa sebelum kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pada kesempatan malam hari ini kami mengucap syukur kami semua boleh beribadah bersama-sama. Demikian juga untuk yang mengikuti secara online juga boleh beribadah bersama-sama. Ini semua adalah kemurahan dan pemeliharaan Tuhan buat kami, di mana kami juga tak terus berdoa memohon Tuhan tak terus memelihara, menyertai, hadir dalam hidup kami. Terlebih Tuhan tak terus memberikan kami pengharapan, dan juga Tuhan memberikan kami kesehatan, menjauhkan dari segala serangan sakit, penyakit, dan mara bahaya yang lain. Dan pada kesempatan ini kami juga sebentar akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami juga berdoa memohon Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memberikan hikmat dan menolong kami agar kami boleh memahami dan berbagi firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami. Tolong juga hamba-Mu di dalam persiapan ketidaklayakan dan keterbatasannya. Layakanlah dan mampukanlah hamba-Mu untuk dapat membagikan firman Tuhan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudari sekalian. Shalom. Ya, salam sejahtera bagi kita semua.
Saudara, di dalam kalender gereja kita sudah mulai masuk gitu ya, bisa bicara dengan minggu-minggu sengsara, dan nanti besok minggu kita akan masuk di dalam minggu palem ya, yaitu 1 minggu sebelum Jumat Agung dan 1 minggu sebelum Paskah. Nah, namun pada kesempatan Jumat ini saya tidak akan membahas bicara tentang minggu palem dan sebagainya, tapi kita akan melihat dari kitab Amsal. Ya, Amsal 30 ayat yang ke-7 hingga yang ke-9. Ya. Di dalam pengiringan kita, pengikutan kita kepada Tuhan, kita belajar dari penulis Amsal ini tentang 2 hal di dalam hidup kita. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua ya. 2 hal aku mohon kepadamu ya. Amsal 30 ayat 7 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan kembali ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, jikalau ya, ini seumpama. Artinya apa? Jangan saudara juga nanti pulang bayangkan ini menjadi kenyataan ya. Seumpama saudara menemukan sebuah lampu digosok-gosok lalu keluar bus gitu ya. Tahu ya kaitannya ya? Biasanya itu disebut dengan jinnya Aladin toh. Digosok-gosok bus keluar gitu. Lalu biasanya bilang apa? Kalau yang versi Indonesia, ku beri kau 3 permintaan gitu ya. Kalau saya perhatikan itu iklannya yang lucu sekali itu, terakhir cuma dia bilang ku beri kau 1 permintaan ya, karena durasi mungkin. Tapi ketika kita ku beri kau 3 permintaan, kira-kira yang ada di pikiran kita seandainya, sekali lagi seandainya itu terjadi, saudara mau minta apa? Gitu ya toh? 3 permintaan ya. Kenapa? Karena di balik dongeng ini, di balik perandai-andaian ini kan sudah pasti kita semua tidak akan pernah terjadi kan. Saudara tidak akan pernah ketemu lampu di pasar loak manapun gosok-gosok keluar jinnya, itu kan tidak mungkin ya. Tetapi dari andai-andai ini ternyata itu sudah bicara apa yang menjadi isi kepala hati kita. Kalau bicara 3 permintaan, biasanya itu tertuang juga di dalam ketika kita ulang tahun. 3 permintaan itu. Kok bisa Pak? Bisa. Jadi kalau ulang tahun biasanya nyanyinya apa? Panjang umurnya, terus sehat badannya. 2 kan? Panjang umur, sehat. Yang ketiga? Enggak. Kalau mau jujur apa? Panjang umurnya, sehat badannya, banyak uangnya, di mana. Kalau mau jujur itu yang saya kok. Saya enggak ngomong Bapak Ibu saudara sekalian daripada marah. Saya kalau nyanyi, saya lebih suka itu. Enggak gitu. Cuma karena kita nyanyinya di lingkungan gereja, suka. Jadi akhirnya apa? Wis kuat imannya aja lah gitu kan. Iya tak? Jadi kadang-kadang 3 permintaan. Ya, kalau bisa umurnya panjang. Ya toh? Kayak panjang toh tapi lek sakit-sakitan, ya merahna saudara, sehat gitu kan. Tapi kalau sehat, gak iso keloyongan, stres kan kayak 1 tahun terakhir ini, ayo sehat tapi gak iso keloyongan. Kalau bisa keloyongan, namanya keloyongan itu ya butuh duit.
gitu kan, akhirnya banyak duitnya, gitu ya. Nah, itulah kalau kita mau lihat, itulah kita, itulah saya, gitu ya. Nah, saya tidak melanjutkan supaya nanti tidak ada yang tersinggung ya. Tiba-tiba di online tiba-tiba tersinggung gitu kan. Mari kita akan lihat kembali lah apa yang Amsal ajarkan sudah, gitu ya. Kita lupakan dulu si jin Aladin tadi, lagu panjang umur gitu ya. Tapi Amsal ini menolong kita untuk akhirnya kita melihat kembali ke dalam hati kita. Karena dari tadi permintaan itu sebetulnya melihat apa sih yang menjadi prioritas di dalam hidup kita. Seperti itu ya. Nah, Amsal ini mengajarkan bicara dari permintaan itu melihat prioritas hidup kita, ya. Nah, mari kita akan belajar kembali. Amsal ngomong di dalam doanya 2 hal aku minta. Apa 2 hal itu? Pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kenapa? Dia bilang jauhkanlah aku kecurangan dan kebohongan. Supaya hidupnya akhirnya tidak memalukan nama Tuhan, sederhananya begitu. Kita semua kan bilang, iya betul loh Pak, curang bohong itu kan dosa. Ya, betul teorinya. Tapi apakah di dalam kehidupan kita juga sadar ketika kita berlaku untuk tidak curang dan tidak bohong? Dari anak kecil, saya waktu kecil, sekolah tentu tidak pernah mengajarkan tentang hal berbohong. Betul ya? Kenapa? Karena tidak perlu diajarkan, anak itu pinter gitu ya. Yang sekolah ajarkan kalau hari ini disebut dengan budi pekerti. Itu yang diajarkan berulang-ulang. Kenapa? Karena manusia ternyata dari kecil itulah disebut dengan manusia sudah mengalami kejatuhan total. Manusia dari kecil itu tidak perlu diajari budi berbohong, yang ada budi pekerti gitu. Berbohong pekerti itu tidak perlu. Kenapa? Karena sudah natural. Bahkan kalau tidak diajari budi pekerti yang diulang-ulang terus sampai besar, yang terjadi apa? Manusia ini bertumbuh menjadi orang yang paling curang, paling jahat dan paling bohong. Zaman sekarang anak kalau kecil ya, yang saya melihat itu menarik, lucu. Sekolah Zoom. Lalu gurunya bilang gini kan, ayo kameranya dinyalakan. Lalu ada yang jawab, aduh miss, sinyalnya putus-putus, susah gitu kan. Ya kan? Padahal enggak. Kenapa? Belum mandi, sambil mainan dan sebagainya. Lalu papa mamanya ngomel kan, kamu kok bohong gitu kan? Siapa yang ngajarin? Anak mau bilang papa, sungkan kan? Mau bilang mama, sungkan kan? Kenapa? Sebenarnya anaknya juga lihat papa mamanya kalau meeting lewat Zoom gitu kan, sambil makan, kamera dimatikan. Nanti kok tanya, kameranya tidak dinyalakan. Iya nih sinyalnya putus-putus gitu kan. Padahal ya enggak gitu kan. Artinya manusia gede pun juga sama gitu ya toh. Ini saya bicara saya kok Bapak Ibu saudara-saudari, karena kan lebih banyak sungkan saya gitu ya daripada yang tersinggung gitu kan. Lalu itu sudah berjalan kebohongan kan. Lalu nanti dari kecil kalau sudah ujian, anak itu ya dari zaman saya, bahkan zaman sebelum saya sampai hari ini, rajinnya tuh rajin apa yuk? Rajin buat contekan, bukan rajin untuk belajar. Apakah ada anak yang bodoh? Saya percaya tidak ada. Anak itu pinter-pinter, tidak ada akhir anak bodoh itu tidak ada, gitu kan? Ada mungkin yang disebut dengan, saya lebih suka istilah hari ini, physical challenge. Ada mungkin tantangan secara fisik. Tapi kenapa saya bilang tidak ada anak bodoh? Yang ada itu apa? Anak males belajar. Kenapa? Karena dia pakai kepintarannya untuk bikin contekan, bisa tulisan kecil-kecil ya tuh. Terus nanti bisa janjian sama temennya. Kalau sekarang hari ini kan tidak ada UNAS katanya ya. Tapi saya lihat dulu zaman saya kalau sudah sudah UNAS itu nanti janjian. Kamu beli soal ya? Iya. Nanti jawabannya kalau keluar ya. Gitu ya. Kalau nanti bolpen kamu ini enggak ngajarin. Saya yakin saya bisa cerita ini karena hari ini sudah enggak berlaku. Nanti kalau kamu gosok bolpenmu telinga kanan A, gosok telinga kiri B. Kalau kamu garuk-garuk bolpenmu di tengah kepala C. Kalau bolpenmu kamu garuk-garuk di belakang sini D. Gitu kan? Tapi kalau yang E gimana? Kalau jawabannya 5, gampang gitu ya.
pulpennya kamu jatuhin, turak E. Nah kalau jawabannya banyak yang E, nah itu baru kelihatan. Tapi rata-rata begitu, gitu kan? Bapak kok tahu, gitu ya? Perlu saya ceritakan itu dulu pengalaman saya yang masih nakal, gitu kan? Saya tidak bicara orang lain, curang kan? Kenapa kok kita tidak pakai ilmu kita untuk belajar? Kadang-kadang ya itu malas. Nah itulah manusia. Maka itu Amsal tahu penting untuk manusia itu berdoa ini, karena kalau enggak kita mungkin tahu orang curang itu enggak boleh, orang bohong itu enggak boleh. Tetapi secara hidup kita tuh kita lebih mudah untuk berlaku curang dan berlaku bohong, dan akhirnya kita bisa memalukan nama Tuhan. Gitu ya. Ada mungkin orang kalau yang sudah gede, sudah lebih lihai, apakah dia akan tetap curang dan bohong? Enggak. Apakah kalau orang itu mengalami kekayaan berlimpah dia akan berhenti curang bohong? Enggak. Kita tahu kan orang yang pakai jaket oranye, kira-kira tahu ya, jaket oranye itu loh, yang kalau di TV begitu ya, yang bilang kaitannya dengan OTT, gitu kan? Apakah dia orang yang tidak punya uang? Enggak. Apakah dia pengangguran? Enggak. OTT dia sebagai pemangku jabatan publik. Apakah gajinya di bawah UMR? Tentu tidak. Tapi tetap curang kan? Menariknya. Lalu kalau misalnya ketangkep dia biasanya gini, maafkan saya kilaf, gitu ya. Nanti kalau ketangkep misalnya umpama ini di penjara keluar lagi ketangkep lagi ngomongnya apa? Maafkan ya saya kilaf, gitu. Sampai 100 kali juga dia bilangnya kilaf. Saya pun juga akan melakukan yang sama. Itulah Amsal, mengajar kita untuk melihat bahwa apa sih yang menjadi prioritas hidup itu. Apa prioritas hidup itu bicara pokok yang aku itu sukai, gak peduli caranya gimana. Yang penting pokoknya aku senang, yang penting pokoknya aku sukai. Itu bahaya. Nah itulah sampai keluar sebuah statement, sebuah filosofi, jangan kita menghalalkan segala cara. Curang bohong itu kan menghalalkan segala cara. Kalau kita berdagang, kita bekerja, kadang-kadang kita curang dan bohong. Umpama kalau kita berdagang, loh ya, Pak ini KW apa asli? Oh asli, saya langsung datangkan dari pabriknya. Padahal ya enggak, padahal itu ya barang KW. Gitu. Lalu kita tawarkan sampai habis. Cuk nemen-nemen, orang Kristen nemen, ini penjennya gak entuk. Padahal saudara, harganya dinaikkan berkali-kali lipat gitu loh. Itu mungkin kita ngomong mungkin baru ngomong, Pak itu bukan bohong. Itu namanya apa? Itu namanya trik marketing, Pak. Ya sama aja, gitu kan? Banyak trik-trik marketing yang tidak perlu harus bohong dan tidak perlu harus curang, gitu kan? Kalau saudara menjual sebuah barang yang katanya ini beratnya 1 kilo, ditimbang 1 kilo, tutup di rumahnya orang ditimbang cuma 800 gram. Itu artinya kita tahu sendiri. Artinya apa maksud dari Amsal ini? Karena hidup kita itu bicara prioritas adalah hidup, bahwa bagaimana kita hidup bisa memperkenankan nama Tuhan. Bahwa bagaimana hidup tidak mencemarkan nama Allahku. Jadi setiap tindak laku kita, hidup kita ini bisa kita pertanggungjawabkan. Nah itulah bicara prioritas sebetulnya. Amsal berdoa dan kau tolak ini jauhkanlah daripada aku. Artinya apa? Tuhan, ingatkan aku, tuntunlah aku, berikanlah aku hikmat. Ketika aku mulai curang dan aku bohong, Tuhan ingatkan. Makanya arti kata jauhkanlah daripadaku, kata-kata ini sebenarnya kata-kata puisi. Jadi kalau kita lihat kata Amsal ini, jangan kata-kata harafiah. Ada yang ngomong gini, oh berarti curang sama bohong itu yang kasih Tuhan ya. Kan ini kata-kata puisi. Dengan kata-kata puisi ini artinya apa? Bagaimana Allah menjauhkan hidup kita dari kecurangan bohongan? Dengan firman-Nya, bukan? Dengan mengingatkan kita, dengan Dia hadir di dalam hidup kita. Jadi kata-kata puisi ini Amsal mengatakan yang paling penting adalah bahwa bagaimana hidup takut akan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yang nulis Amsal sama yang nulis Pengkhotbah, saya yakin sama. Di Pengkhotbah, saudara, inti kitab Pengkhotbah itu bahwa bagaimana hidup kita yang paling penting adalah takut akan Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Saya tidak percaya baca Pengkhotbah. Penulis Pengkhotbah dan Amsal ini orangnya sama, Salomo.
Dan yang nulis sebetulnya bukan Salomo, tapi Roh Allah, Roh Kudus memberikan iluminasi kepada Salomo untuk menuliskan firman-Nya. Maka dari itulah saya bisa melihat kaitannya bahwa sebenarnya ini adalah perkataan Allah supaya manusia itu melakukan yang menjadi prioritas di dalam hidupnya, yaitu bagaimana hidup dia takut akan Dia, takut akan Tuhan, dan melakukan perintahnya. Maka itulah di dalam bahasa Inggris, jauhkanlah kecurangan dan kebohongan. Saudara, itu bicara permintaan yang pertama adalah bahwa bagaimana hidup prioritas, takut akan Tuhan, menambahkan Tuhan yang utama, melakukan perintahnya, supaya hidup tidak mencemarkan nama Allahku. Yang kedua, permintaan yang kedua, dia bilang begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Kenapa hal kedua ini doanya? Intinya sebetulnya bukan bicara miskin dan kaya, bicara biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, agar aku memiliki rasa cukup. Saya mencoba menyederhanakan kata-kata puitisnya. Kenapa saya bilang supaya rasa cukup? Supaya dia ketika menikmati, dia punya rasa cukup, dan timbullah disebut dengan ucapan syukur. Amsal nulisnya gini, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Artinya kalau aku terlalu kaya gitu ya, wah, apa yang tidak bisa gua beli dengan uang, gitu kan? Sehingga dia merasa bahwa aku Tuhannya gitu. Maka Amsal tulis, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Sederhananya begini, saudara. Amsal yang kedua tuh dia minta bahwa dia bisa mensyukuri dan memiliki rasa cukup apa yang Tuhan berikan dalam hidupnya, bukan apa yang Tuhan tidak berikan di dalam hidupnya. Contoh sederhananya apa? Contoh sederhananya begini, saudara, jangan hidupi atau jangan cultivate itu jangan menyuburkan sebuah pemikiran rumput tetangga lebih hijau, itu cilaka. Ya, saudara misalnya pulang, misalnya nih ya, kalau saya kan dari segi pria nih ya, pria kan biasanya rodok-rodok egois kok, nyalakan selalu istri kok. Jadi kalau saya ilustrasi nyalakan istri, saudara tidak boleh protes, gitu ya. Masa gak enak, hanya enakan masakan sebelah, gitu kan? Saudara, untuk istri saya baik. Kalau istri saya enggak pinter gini, anyep Pak, iya anyep, enggak merasa apa-apa, enggak. Bisa-bisa istri saya telepon Satgas Covid, Pak, suamiku ketoknya kok kena ya, gitu, tidak bisa mampu, gak bisa ngerasa, cilaka enggak saudara? Ya, wah masakan gak enak. Nanti kalau kasihnya ngomong, kok nggak karep kawin, ngono kan? Dilek anyep iki masakan kayak banyu, gitu kan? Enak masakan sebelah. Berarti saudara, dengan kata lain, jangan-jangan saya sudah beralih dengan sebelah, ya. Lalu nanti yang lain, wah TV kok cilik, TV-nya sebelah lo gede, gitu kan? Nah sebelah TV-nya gede karena rumahnya besar, nah, rumah kita kecil loh. Jangan sampai lebih besar TV daripada rumah lah, namanya kita buka usaha layar tancap, saudara. Gitu. Lalu nanti, mah TV kulkas kok cuma satu pintu, sebelah lu kulkasnya 3 pintu, gitu kan? Saudara tahukah kita, kulkas semakin banyak pintunya, itu semakin tidak dingin. Kenapa? Semakin ngowosan gitu. Karena kita tidak bisa mensyukuri, gitu kan? Lalu, mah motorku kok elek yo, siapin motor sebelah, gitu kan? Saudara tahu enggak, hari ini ya, kemarin tuh ya, kita bersyukur loh kalau sepeda motor, katanya kalau kita punya sepeda motor, kita punya mobil itu jelek. Hari ini gitu ya, namanya pencurian sepeda motor nih di Surabaya ini kemarin cukup ramai dibicarakan. Katanya yang paling ramai nomor 1 kan Honda Beat, ya toh. Yang lain itu yang menarik apa? Termasuk mobil sepeda motor harganya 50-60 juta. Itu akhirnya sini colong. Termasuk sepeda motor yang katanya nih susah, anti malingnya paling canggih, itu hilang kok, gitu kan? Dengan kata lain apa? Kadang-kadang kita harusnya bersyukur gitu, sepeda motornya
Wah, motorku kok elek ya, maling lu, gak seneng lirik motor. Ya harusnya kan bersyukur saudara. Kalau sampai maling gak suka dengan motor kita, lah kan cilaka kalau sampai maling suka motor kita. Tapi kadang-kadang kan kita ngomel, motor sebelah lu api. Kalau punya mobil, mah mobilku kok elek ya, wis 12 tahun gitu, wis peok kabeh, wis apa gak enak daripada apa namanya mobil yang bagus tetapi tidak nyaman. Arti tidak nyaman banyak hal. Artinya apa? Ketika kita punya pemikiran yang keliru ini, rumput tetangga selalu lebih hijau, alhasil apa? Apapun yang Tuhan kasih tidak pernah kita nikmati kan? Yang ada akhirnya apa? Selalu merasa tidak dapat apa-apa. Rugi enggak? Rugi saudara. Saudara dikasih makan capcay ngomel. Saudara dikasih makan apa ngomel. Selamanya tidak akan pernah merasakan enaknya masakan capcay, enaknya masakan tahu tempe terong dikasih sambelan penyetan dan sebagainya. Ini bukan sinyal ya, untuk bikin penyetan ya. Artinya apa? Kalau kita makan itu dengan rasa syukur, apapun yang masuk kita bisa nikmatin, itu manfaatnya jauh lebih enak kan daripada makan ngomel, makan apa enak, makan enak itu. Saudara, kalau kita konsep itu punya, percayalah, saudara dikasih apapun selalu ngomel. Kenapa? Karena yang ada di otak kita, rumput tetangga selalu lebih hijau. Jadi seumur hidup kita lihat rumput kita sendiri kuning terus, padahal sudah hijau. Tapi karena kita selalu melihatnya ke tetangga terus, mata kita selalu melihatnya ke kanan, kita tidak pernah melihat kita sendiri. Rugi. Nah, itulah Amsal mengingatkan kita supaya aku boleh menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sudah ketika aku belajar untuk mensyukuri apa yang menjadi bagianku, akhirnya aku bisa tetap terus mengucap syukur dan mengingat Tuhan. Karena kalau ada orang yang supaya demi dia number one, kan gitu tuh. Kalau sudah punya banyak, dia merasa akhirnya apa? Semua bisa kubeli dengan uang. Gitu ya. Aku bisa berkuasa dan sebagainya. Akhirnya dia lupa Tuhan. Dan itu bahaya. Demikian juga ketika kita tidak punya rasa syukur, rumput tetangga selalu hijau, itulah disebut akhirnya kita menjadi miskin. Meskipun kita dikelilingi harta. Kata pepatah kuno artinya apa? Jangan sampai kita itu menjadi seperti tikus yang mati di lumbung padi. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa karakter iman kita seperti tikus mati di lumbung padi. Kenapa? Karena dia selalu lihat lumbungnya tetangga, padahal di lumbungnya ada makanan, tapi dia tidak pernah mau makan. Karena tikus ini ngomel, kok enak ya sana roti, aku kok mek beras. Padahal tikus kan makanannya biasanya kan kalau lumbung padi ada ini beras loh. Wah, sana kok enak ya. Padahal yang dilihat itu sapi, saudara. Wah, kok makanannya rumput hijau ya, kok enggak, gitu kan? Padahal apa? Sudah ada bagiannya sendiri. Itulah perumpamaan disebut dengan jangan sampai kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Karakternya miskin. Artinya apa? Kemiskinan. Meskipun kita berkelimpang harta, bisa orang miskin. Artinya akhirnya apa? Korupsi lah, nyolong lah, bujuk lah, semua akhirnya ini. Inilah dua hal itu yang menarik. Sebagai penutup yang ingin saya katakan apa? Amsal terbagi firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa di dalam hidup apa sih yang menjadi prioritas? Apa sih yang paling penting di dalam kehidupan yang menjadi tujuan hidup kita? Nah, Amsal terbagi firman Tuhan mengajarkan mintalah itu. Oh, yang pertama, mintalah bahwa di dalam hidup ini takut akan Tuhan, melakukan perintahnya, sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan terang firman Tuhan. Yang kedua, hiduplah dengan mengucap syukur. Belajar untuk menikmati apa yang Tuhan berikan. Hari ini kita juga belajar mengucap syukur di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Jangan kita ngomel, tapi juga jangan kita yo-yo. Wah, aku kuat, anak Tuhan bebas corona. Jangan begitu, saudara. Ya tetap kita bisa kena. Maka kita belajar mengucap syukur apa? Tuhan memelihara kita. Kalaupun kita harus kena, dan kalaupun maaf bicara kita harus mengakhiri hidup kita gara-gara corona, kita juga belajar mengucap syukur. Kenapa? Karena kita boleh dikenal
oleh Tuhan Yesus, dan kita boleh mendapatkan kemurahan dan kasih karunia-Nya, sehingga kita tahu akhir hidup kita. Itu hal yang harus kita ucap syukuri, karena itu kemurahan yang besar yang menjadi bagian kita, bukan? Dan kita dipanggil untuk tidak egois. Artinya apa? Kita juga mau ceritakan, aku sudah menerima berkat Tuhan, yaitu kasih karunia. Kita mau bagikan. Orang mau terima mau tidak terima, ya itu di luar kemampuan kita, kan? Tetapi kita harus ceritakan, sehingga akhir hidup kita jelas. Nah, kita belajar mengucap syukur itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita kita dapatkan, itu bagian yang terpenting, kan? Di dalam jiwa kita, di dalam kekekalan kita sudah dapatkan. Maka kita tidak perlu ributkan hal yang lain. Tuhan kasih, ya kita belajar menikmati. Kalau Tuhan tidak kasih, berarti ya sudah, kita tidak perlu belajar untuk ngireni. Tahu ya, bahasa saya ngireni. Kalau ngireni nggak bisa tidur, betul apa enggak ya? Kalau kita ngireni, ya umpama, Mas Kris kok badannya kok ciambi, yo mangan nggak lemu-lemu, aku nggak mangan lemu. Kecuali iri kan sudah ngireni. Misalnya kan saya pakai umpama sendiri, Yanto tuh badannya ideal, yo. Makan apapun nggak pernah berat badannya naik. Aku bernapas susah naik 5 kilo, misalnya gitu kan. Wah, akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa tidur. Yang tidak bisa tidur, kepala pusing, tekanan darah tinggi, akhirnya siapa? Saya. Yantonya bisa tidur dia. Nah, itulah ruginya kita sendiri. Makanya itulah kita syukuri. Apapun yang ada, kalau kita punya kelemahan atau yang tidak kita ada, kita belajar untuk menerima dengan ucapan syukur. Kenapa, saudara? Karena yang paling penting malam ini kita sudah dapatkan Yesus di dalam hidup kita. Itu yang harus kita nikmati, tentu menjadi bagian kita yang terpenting. Nah, biarlah Tuhan Yesus menolong kita, mengingatkan kita dua hal ini yang juga akan harus ada di dalam sepanjang hidup kita. Mari kita akan berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar di dalam hidup ini kami boleh memahami arti dan tujuan terutama hidup ini, agar kami dalam hidup ini boleh betul-betul sadar bahwa Engkaulah yang hadir dalam hidup kami, dan kami boleh menikmati Engkau Tuhan, dan juga boleh mengucap syukur dan mensyukuri apapun yang Tuhan berikan, terlebih akan kasih karunia dan kemurahan-Mu, yaitu Yesus Kristus yang boleh menebus hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Mas Kris. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem untuk pelayanannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Saya akan bacakan muan kita pada hari ini untuk petugas Jumat depan, yaitu tanggal 9 April ya, jadi 2 minggu lagi, tanggal 9 April, pemimpin pujian Bapak Daniel Suprianto, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Menahem, persembahan Ibu Kasno, musik Saudara Nathan, dan pengumuman Ibu Lani Hartoyo ya. Adapun ibadah tersebut adalah Paskah TPI Tengger untuk tahun 2021. Tetap pakai masker dan jaga kesehatan sebaik-baiknya. Lalu untuk ibadah Jumat depan di tempat ini ditiadakan, digabungkan dengan kebaktian Jumat Agung di Darmo Harapan pada pukul yaitu 16.45. Sekali lagi, untuk Jumat depan ibadah digabung di Darmo Harapan sebagaimana biasa kebaktian sore ya. Lalu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Untuk doa selanjutnya serta penutup kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Menahem. Kami persilahkan. Mari Bapak Ibu saudari sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama ya. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Kami juga tetap terus berdoa mohon Roh Kudus menolong, berikan kami hikmat agar kami boleh memaknai ibadah kami, dan kami juga boleh
diubahkan dan kami mendapatkan berkat dalam ibadah kami malam hari ini. Mendoakan juga untuk jemaat Tuhan khususnya wilayah Tengger yang mengalami sakit dan lemah tubuh. Kami juga berdoa mohon Tuhan dapat terus memberikan pemulihan dan kesembuhan. Mendoakan juga untuk setiap kami semua di mana Tuhan terus memelihara dan memberkati kami. Mendoakan juga untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, di mana Tuhan juga dapat terus menambahkan hikmat dan memberkati sehingga kami semua boleh memakai hari-hari yang telah mereka kami terima dapat terus berkarya bagi nama Tuhan. Kami juga mengingat untuk keluarga besar dari Ibu Sakaria yang di tengah-tengah kedukacitaannya. Tuhan juga dapat terus memberikan penghiburan dan pengharapan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami juga akan kembali. Kami memohon penyertaan-Mu hingga kami boleh tiba di tempat di dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami mengakhiri ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama menerima berkat daripada Tuhan, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin dan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.